Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Izin Anda buka Ustaz. Tafadhal. Bismillah. Untuk ayatnya belum diterima untuk Aki Zubair, mohon dibantu nanti di WhatsApp. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin amma ba'du. Ahlan wa salam wa marhaban bihudurikum para jamaah MT Wabin dan Atkia yang semoga Allah Azza wa Jalla muliakan. Alhamdulillahillazi binikmatihi tatimmus sholihat. Telah hadir bersama kita yang terhormat Al-Ustaz Al-Fadil Dr. Syafiq Riza Basalama MA Hafizahullah Ta'ala. Untuk kajian malam ini temanya adalah memperlakukan istri yang nusyus pada suami. Bagi jamaah yang belum mengikuti kajian-kajian sebelumnya bisa melihat rekamannya di channel YouTube MT Wabin. Baik, sebelum kajian dimulai, kami mengingatkan kepada para jamaah untuk memahami dan mematuhi adab-adab dalam kajian online, yaitu hadirkan niat ikhlas lillahi ta'ala, kemudian mencatat untuk mengikat ilmu, menonaktifkan mic dan video selama Ustaz memberikan kajian. Insya Allah kajian malam ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama diisi dengan kajian ilmu, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Taib, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Ustaz Syafiq untuk memulai. Tafadhol maskura wa majura Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbil Alamin. Dialah Tuhan alam semesta alam. Dialah pemilik negeri kita Indonesia, yang memiliki daratannya, lautannya, udaranya. Dia yang memiliki bumi secara keseluruhan. Semua planet-planet adalah miliknya. Dia yang mengatur kapan matahari itu terbit dan kapan matahari itu tenggelam. Hari-hari ini kita merasakan hawa dingin karena memang kondisi matahari menjauh dari bumi. Siapa yang mengatur? Allah Azza wa Jalla. Dialah yang menurunkan hujan dari awan dan dialah yang menumbuhkan tanaman dari bumi. Dialah Allah Azza wa Jalla yang menurunkan penyakit dan dia pula yang dapat mengangkat. Maka di hari-hari yang memprihatinkan ini, hendaklah kita lebih menggantungkan diri kepada Rabbi, bukan kepada yang lain. Yang lainnya hanya sebab yang dapat menjadi mujarab dan dapat pula tidak bermanfaat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau, dan untuk orang-orang yang mencintai beliau. Amma ba'd. Ahibati fillah. Di mahkamah atau pengadilan agama ada antrian panjang tentang wanita-wanita yang menggugat cerai suami, atau suami yang sedang mengajukan cerai atas istrinya. Ada apa sebenarnya? Rumah tangga dibina, didirikan, dibangun sejatinya untuk menegakkan
hukum-hukum Allah. Untuk mendapatkan sakinah, kedamaian, ketentraman. Untuk merajut cinta dan kasih. Namun terkadang hal itu tidak didapatkan. Suami dan istri seharusnya belajar tentang tugas masing-masing. Belajar tentang kewajiban dan bukan hak yang dipelajari. Apa yang harus aku lakukan? Bukan bertanya apa yang seharusnya aku dapatkan. Begitu pula kepada negeri ini. Apa yang kau berikan kepada negeri kita? Bukan apa yang diberikan negeri ini kepada kita. Apabila setiap manusia berpikir haknya, maka yang akan terjadi pertikaian. Memperebutkan hak, menuntut hak. Namun kalau setiap manusia itu berpikir positif, dia mengatakan, apa sih kewajibanku? Apa yang seharusnya aku lakukan? Hal itu akan mendorong kehidupan rumah tangga, kehidupan berbangsa dan bernegara itu jadi indah. Karena semua akan menjadi orang yang dicintai Allah Azza wa Jal. Bukankah Nabi SAW tatkala ditanya, man ahabbun nas ilallah? Siapa manusia yang paling dicintai Allah? Maka kata Nabi SAW, ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat buat orang lain. Ahibati fillah. Lelaki diangkat jadi pemimpin di dalam rumah tangga. Ingat, kepala rumah tangga itu adalah suami. Kita lihat kepala negara kita siapa? Bapak Jokowi. Siapa kepala di rumahnya Bapak Jokowi? Ya Bapak Jokowi. Beliau sebagai pemimpin negara. Di rumahnya beliau sebagai pemimpin keluarga. Istri dia harus taat dan patuh kepada suami. Kenapa? Kadangkala sebagian wanita merasa dia sepertinya punya hak yang seharusnya dia dapatkan. Kenapa kok dibedakan? Bukan dibedakan. Demi kelancaran hidup ini, pemimpin itu satu, nggak mungkin dua. Di surat An-Nisa, ayat 32, Allah Azza wa Jal menyebutkan agar para istri tahu diri. Agar para istri tidak iri dan dengki kepada kedudukan suami. Agar istri taat dan patuh, bukan malah menginjak-injak suami. Apa kata Allah SWT? Silakan dibaca di An-Nisa ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. Yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan. Dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Subhanallah ya. Jadi adanya perasaan iri di diri wanita
terhadap apa yang Allah berikan kepada laki-laki, itu telah Allah sebutkan bahwa hal itu terlarang. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa sebab turunnya ayat yang baru saja kita baca di An-Nisa itu karena ucapan Ummu Salamah. Dia bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, yaghzur rijal wala naghzu." Gimana laki-laki itu berperang? Kita enggak. Padahal tahu dengan keutamaan jihad fisabilillah. Kenapa perempuan kok nggak wajib perang juga gitu? Kok dia malah ngurusin anak di rumah? Dia melayani suami, mempersiapkan segalanya untuk anak-anak suami. Walana nisful mirath. Dan kita juga dapat warisan setengah. Maka kemudian turun ayat di An-Nisa ayat 32 bahwa nggak boleh. Allah telah memberikan karunia kepada laki-laki. Dialah pemimpin, dialah komandan. Di mana-mana yang namanya sebuah lembaga tanpa ada pimpinan maka nggak jalan. Negeri kita tanpa ada presiden maka kekacauan yang akan menimpa negeri. Kalau ada dua pemimpin yang akan terjadi peperangan karena semua akan menunjukkan eksistensi diri. Maka Allah angkat kaum laki-laki sebagai pemimpin. Sehingga di surat An-Nisa ayat 34 Allah sebutkan kedudukan para laki-laki. Agar wanita nggak lagi iri. Yang mungkin sampai hari ini kita melihat ada beberapa gelintir wanita yang menuntut kesamaan dengan laki-laki. Kesetaraan gender. Dia nggak mau di rumah. Terus siapa yang di rumah? Dia nggak mau taat sama suami. Terus siapa yang jadi pemimpin? Maunya dia. Loh, kalau semua orang menurutin hawa nafsunya masing-masing, hancur yang akan terjadi. Dengan keluarga, dengan masyarakat. Sekarang kondisi COVID, rakyat yang tidak taat dan patuh kepada aturan pemerintah, aturan penguasa, akan menimbulkan kekacauan. Maka Allah kasih tahu tuh para perempuan agar taat dan patuh kepada pemimpinnya. Suamimu tuh pemimpin. Kalau nggak ingin, ya COVID semakin menanjak, ya taatin aturan pemerintah. Mungkin sebagian merasa berat, sebagian merasa dizalimi. Ada perasaan dizalimi itu ada. Para pedagang mungkin yang biasanya dia dagang di tempat itu, tahu-tahu tempat itu nutup. Akses ke tempat itu ditutup. Dia merasa dizalimi. Tapi kalau dia sadar ketentuan yang ditetapkan sejatinya untuk maslahat bersama, bukan maslahat perorangan, bukan. Maka Allah sebutkan di surat An-Nisa ayat 34. Agar para wanita tahu kedudukan suami menjadi pemimpin, kedudukan istri wajib taat dan patuh kepada pemimpin, bukan untuk kesenangan suami. Kepemimpinan suami bukan karena dia berkuasa, karena dia kudeta, sehingga dia mendapatkan tampuk jabatan pemimpin, itu bukan. Terus kenapa? Allah yang mengangkat dia jadi pemimpin. Apa kata Allah Azza wa Jalla? 6, silakan dibaca. An-Nisa ayat 34. Nah. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله
واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka, wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Barakallahu fikum. Allah menjadikan laki-laki pemimpin dikarenakan dua perkara. Yang satu bawaan lahir, karunia ilahi. Yang satu usaha. Jadi seakan-akan ada perintah di sini. Allah menjadikan laki-laki pemimpin karena ada kelebihan yang Allah berikan kepada kaum laki-laki. Laki-laki mengayomi istrinya, memelihara istrinya, mencukupi istrinya, sebagaimana seorang pemimpin di sebuah negeri bertugas untuk memberikan kemakmuran, keamanan, kenyamanan kepada rakyatnya. Seperti itu pula tugas seorang suami. Kemudian hal yang kedua, kasbi, dikatakan karena usaha. Di sini ada perintah. Engkau sebagai pemimpin jangan lupa memberikan nafkah. Dari mulai mahar yang dibayarkan. Dari mulai kewajiban memberikan sandang, pangan, dan papan. Itu tugas suami. Ini para wanita yang kalian menuntut kesetaraan gender sama laki-laki sebenarnya. Siapa yang wajib memberikan nafkah? Istri apa suami? Mungkin istri malu, kita juga bisa. Kalau bicara bisa, bisa. Tapi kita ingin kelanjutan kehidupan ini. Kita ingin roda kehidupan ini berjalan. Bukankah di antara maksud dari pernikahan memiliki anak? Kita ingin punya penerus. Kalau sang bapak dan ibu sama-sama sibuk mencari nafkah, siapa yang mendidik anak-anak? Di rahim siapa anak itu akan dititipkan? Perempuan. Akan dilahirkan dari mana? Perempuan. Siapa yang akan ngurusin dia ketika lahir? Ketika mulai disusuin, belajar jalan? Perempuan. Siapa yang akan ngajarin dia ketika dia masih kecil, di PAUD? Siapa? Bapak-bapak. Nggak ada, perempuan. Jadi tugas mencari nafkah itu tugas suami. Maka sejatinya kembali bahwasanya ada kelebihan-kelebihan di diri laki-laki yang bukan berarti perempuan nggak punya sifat itu. Punya sifat memimpin umpamanya. Sifat kepedulian dengan orang lain, ya, kekuatan, tapi di bawah laki-laki. Allah yang memberikan kelebihan bagi kaum laki-laki. Kemudian jamaah rahimakumullah, Allah menyebutkan tentang wanita-wanita yang soleh, soleha. Seperti apa sih? Yang kata Nabi SAW, ad-dunya mata. Dunia ini perhiasan, dunia ini kesenangan. Tapi bukan tempat bersenang-senang, tapi kesenangan memang dunia ini. Orang merasakan kesenangan di dalamnya. Wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah.
Dan sebaik-baiknya kesenangan dunia adalah istri yang salehah. Seperti apa sih kriterianya? Maka Allah sebutkan. Fasalihat qanitat hafizat lil ghaibi bima hafizallah. Jadi seakan-akan ini berita. Allah memberitakan wanita yang soleh itu adalah wanita yang qanitat, yang taat sama suaminya. Yang tersirat di dalamnya adalah bagaimana perempuan ini taat sama suami agar kau jadi wanita yang soleha. Yang pertama, sifatnya perempuan yang dikatakan solehat adalah yang taat kepada Allah dan taat kepada suaminya. Yang pertama taat sama Allah. Yang kedua baru taat sama suami. Qanitat. Nabi SAW mengatakan idza shallatil mar'atu khamsah. Kalau wanita sholat yang 5 waktu. Wa shamat syahrah, dan dia puasa bulan Ramadan. Yang ketiga, wa ata'at zaujaha, dia taat patuh sama suaminya. Wa hafizat farja, dia menjaga kehormatan dirinya, maka akan dikatakan kepada perempuan ini, udkhulil jannah, silahkan masuk surga dari pintu mana saja yang kau suka. Maka ketaatan pertama adalah ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Jadi kalau ada, istri anak baik, taat, cuma nggak sholat. Gimana? Cuma dia umpamanya dikatakan tidak berjilbab. Emang jilbab itu perintah siapa? Undang-undang siapa jilbab itu? Siapa yang bikin aturan perempuan berjilbab? Siapa yang nyuruh? Bukan suami. Bukan. Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada perempuan mengatakan enggak, suami anak enggak nyuruh. Ini urusannya Allah yang nyuruh. Maka wanita dikatakan sholihat ketika dia taat sama Allah Azza wa Jalla dan taat kepada suaminya. Jadi kita mungkin sering dengar kalimat kunut. Kunut subuh, kunut waktu witir umpamanya. Kunut itu maknanya mudawamatut ta'ah, ketaatan yang berkesinambungan. Lalu sifat yang kedua, wanita-wanita solehat ini hafizat lil ghaib. Mereka adalah wanita-wanita yang menjaga diri mereka tatkala suami mereka nggak ada. Dia menjaga kehormatan dirinya dan dia menjaga harta suaminya dan dia menjalankan tugas sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri terhadap anak-anak suami. Itu wanita yang solehat. Bukan yang sibuk dengan kemauannya. Ada perempuan-perempuan yang suaminya pergi, dia juga pergi. Suaminya merantau, gak karu-karuan dia sudah kemana dia. Yang urusannya arisan, urusannya ini, itu. Kewajiban dia sebagai ibu tidak terlaksana. Wanita solehat gak kayak gitu. Bima hafizallah. Itu karena Allah menjaga mereka. Allah berikan kekuatan sehingga wanita itu bisa menjaga kehormatan diri. Kita ini tanpa penjagaan dari Allah udah jadi orang gak benar kita. Tapi alhamdulillah Allah menjaga kita. Ahibati fillah, Rasulullah SAW mengatakan khairun nisa imra'atun, sebaik-baiknya wanita adalah wanita idza nazarta ilaiha sarratka, apabila engkau memandangnya dia menyenangkan hatimu. Wa idza amartaha ata'atka, kalau engkau suruh dia patuh. Wa idza ghibta anha, kalau engkau sedang absen dari rumah, dari dirinya, hafizatka fi nafsiha wa malika, dia akan menjaga dirinya dan menjaga hartamu. Kemudian disebutkan Nabi SAW membacakan surat An-Nisa ayat 34 yang baru saja kita baca. Ahibati fillah. Jadi kondisi idealnya perempuan itu tadi taat, ya, patuh, melayani suaminya, nurut sama suaminya. Sehingga
Para suami diperintahkan untuk memuliakan para wanita, menyayangi mereka, berbuat baik kepada mereka, memenuhi segala hak-hak mereka tanpa menyakiti, tanpa menzalimi mereka. Sehingga ada cinta dan kasih sayang diterbarkan di sana. Namun kondisinya nggak selalu ideal. Itu yang ideal kayak gitu. Kajian kita malam ini tentang kondisi yang tidak ideal. Di mana perempuan nusyuz. Nggak nurut sama suaminya. Ada perempuan-perempuan yang kayak gitu. Bahkan nyuruh-nyuruh suami. Marah-marah sama suami. Di mana kita melihat anak buah marah sama pemimpinnya. Pemimpinnya salah pun nih anak buah punya etika, punya adab cara menegur. Karena yang namanya manusia tetap berbuat kesalahan. Tapi ada kondisi rumah tangga yang tidak ideal. Terjadi nusyuz. Ini yang Allah sebutkan di ayat 34 ini. Wallati takhafuna nusyuzahun. Dan wanita-wanita yang kalian khawatir dia akan nusyuz. Nusyuz itu tempat yang lebih tinggi dari yang biasanya. Umpamanya ini, kalau kita lihat ada yang naik. Nggak rata. Itu dikatakan nusyuz. Wa subhanallah, Allah Azza wa Jalla ketika mengatakan wallati takhafuna nusyuzahun. Dan wanita-wanita yang kalian khawatir mereka nusyuz. Dikhawatirkan. Karena wanita nggak seperti itu sebenarnya. Jadi ada kondisi perempuan yang menyalahi fitrahnya. Kebanyakan wanita tuh taat sama suami, nurut sama suami. Tapi ada wanita-wanita yang nusyuz. Maka Allah sebutkan yang kalian khawatirkan. Kalian takutkan. Biasanya kalau kita ngelihat ada sebab sih yang menyebabkan wanita itu nusyuz. Bisa jadi ya ingin menunjukkan eksistensi dirinya kepada suami. Ingin menunjukkan kalau dia nggak butuh sama suaminya. Atau dia ingin menunjukkan kepada orang kalau suaminya itu nurut sama dia. Akan berusaha mencari keridhaannya. Ada perempuan-perempuan yang seperti itu. Terkadang ada masalah di rumah yang menyebabkan perempuan gak taat sama suaminya. Mungkin dia lihat suaminya melakukan tindakan yang tidak seharusnya. Mungkin suaminya tidak memberikan hak-haknya, tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang suami. Akhirnya muncul ketimpangan di dalam rumah tangga. Akhirnya perempuan ini kayak unjuk rasa. Demo dia. Menunjukkan dirinya. Gak taat sama suami. Dari mana taunya? Kan dikatakan yang kalian takutkan. Terjadinya perubahan sikap. Beda kalau ini perempuan memang gak benar dari awal. Tapi ini perempuan baik sebenarnya. Taat, patuh. Tapi gak tahu kok akhir-akhir ini ada perubahan di dirinya. Aku minta bikinin kopi, ngomongnya bikin sendiri. Ada apa? Biasanya pulang kerja, bukakan pintu, disambut. Ini perempuan ini di kamar atau di dapur gak ngurusin suami. Anak-anak yang biasanya diajarin gak diajarin sama dia. Diajak suaminya keranjang, dia malah diem. No comment. Ada perempuan yang seperti itu. Ada yang lebih parah. Perempuan yang ngatur-ngatur suami. Bagaimana menyikapi nusyuz ini? Oh subhanallah, Allah Rabbul Alamin telah memberikan arahan kepada kita. Jadi agama Islam ini hadir untuk menyelesaikan semua problematika. Sampai urusan COVID pun ada arahan bagaimana kita menghadapinya.
Urusan politik, urusan ekonomi, sosial, apa aja, bahkan urusan peperangan pun diatur dalam agama kita. Urusan rumah tangga nih, yang mungkin oleh sebagian orang, ada apa diurusin? Diurusin. Karena rumah tangga ini adalah benih-benih untuk bangsa dan negara kita. Maka yang terkecil itu RT, rukun tetangga. Yang rukun tetangga itu kumpulan dari kepala rumah tangga. Oh subhanallah. Apa yang harus dilakukan? Jadi ada beberapa tahapan yang harus dilakukan para suami. Para suami harus belajar, harus ngerti tabiat wanita. Wanita itu bengkok, kata Nabi SAW. Maka dalam rangka menyikapi wanita yang nusus, Allah mengatakan, fa'iluhunna. Berikan nasihat kepada mereka. Nasihat. Bukan marah-marah. Terkadang para suami melihat istrinya melakukan tindakan yang tidak seharusnya, gak nurut sama suami, yang ada emosi, marah-marah. Orang kalau ngasih nasihat marah-marah gak masuk biasanya. Maka berikan nasihat kepada istri dengan cinta dan kasih sayang. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memberikan sebuah amalan kepada Mu'ad bin Jabal, beliau mengatakan, wallahi inni uhibbuka, demi Allah aku mencintai. Nasihat ini munculnya karena cinta. Kalau nggak cinta, kita akan tinggalkan. Tapi karena ada cinta, maka tahapannya kita perbaiki nih perempuan dengan dinasehatin. Bentuk nasihatnya macam-macam. Yang jelas, tolong cari waktu yang tepat untuk memberikan nasihat. Kondisi hati yang nyaman, tanpa ada intervensi dari siapa-siapa antara engkau sama dia. Ketika anak-anak sudah tidur, atau ketika sore hari anak-anak bermain, dipanggil istrinya, duduk di kamar, sampaikan. Apa yang mau disampaikan? Terserah. Ada perempuan-perempuan yang diingatkan dengan ayat-ayat Allah, dia segera sadar. Diingatkan dengan hadis Nabi SAW. Contohnya, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasyih fa'abat fabata ghadban. Apabila seorang suami mengajak istrinya ke ranjang, kemudian dia nggak mau, lalu suaminya marah, maka akan dilaknat malaikat sampai subuh. Lihat, supaya dia ingat ya, yang kau lakukan nggak boleh gitu. Kemudian ingatkan dengan hadis Nabi SAW, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin." Sekiranya aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Niscaya aku perintahkan kepada wanita untuk sujud kepada suaminya. Kenapa? Min idhami haqqihi 'alaiha. Karena besarnya hak suami atas. Jadi nasihat perlu diberikan. Atau kadang-kala nasihatnya ada perempuan yang nggak mempan nasihat kayak gitu. Apa? Perlu diancam. Iya. Kadang-kala ada perempuan yang seperti itu. Dikasih nasihat tapi dengan ancaman. Diancam dengan urusan dunia. Atau diancam dengan urusan akhirat yang memang ancaman itu ada. Kemudian setelah itu gimana Ustaz? Dia dilihat. Kan proses berjalan. Kita kasih nasihat sekarang. Kadangkala dia berpikir. Mungkin sebagian orang kepingin kasih nasihat sekarang langsung berubah. Alhamdulillah ada yang seperti itu. Tapi ada perempuan yang dia berpikir ya. Apa benar yang aku lakukan salah? Apa benar aku tidak memenuhi hak-hak suamiku? Biarkan dia berpikir.
Mungkin nanti kita panggil lagi, kita kasih nasihat lagi. Sekali lagi nasihatnya dengan cinta dan kasih sayang. Ketika tidak manjur tahapan tersebut, nasihat, mungkin sekarang kirim videonya Ustadz ceramah, diingatkan dengan buku, udah tulis surat isinya nasihat juga nggak berguna. Kita udah lihat tidak ada perubahan di diri dia. Apa yang harus kita lakukan? Tahapan kedua kata Allah Azza wa Jal, wahjuruhunna fil madaji. Jauhi mereka di ranjang. Jauhi mereka. Dijauhi. Kenapa? Wanita ini memiliki daya tarik. Dia memiliki sesuatu yang diinginkan oleh laki-laki. Terkadang dia bersolek, dia berhias dengan pakaian yang membuat suaminya bergairah. Tapi suami yang sedang dalam proses memperbaiki istrinya yang dikhawatirkan nusyuz atau sudah nusyuz, maka harus tahan diri. Ingat dengan pesan Allah Azza wa Jalla. Wahjuruhun. Terkadang ada banyak laki-laki yang mengatakan, Ustaz, ana ini repot ngasih tahu istri ana, Ustaz. Udah 2 tahun, Ustaz. Ana suruh ini itu, tapi dia nggak mau, Ustaz. Ternyata nih orang tetap di tahapan pertama. Ngasih nasihat doang. Tapi istrinya tetap digaulin. Malam hari dia gaulin. Tahapan selanjutnya, wahjuruhunna fil madaji. Ini para laki-laki kadang bertahun-tahun nggak belajar. Bagaimana engkau memperbaiki istrimu? Mau dibiarin? Sampai kapan dibiarin? Ada laki-laki yang membiarkan istrinya, akhirnya nusyuz itu jadi karakter istri. Bertahun-tahun, puluhan tahun. Ya memang istri anak kayak gitu. Loh, engkau sebagai pemimpin, apa yang sudah engkau lakukan? Nasihat sudah. Aduh, sampai ada yang mengatakan, kalau mulut ini bukan ciptaan Allah, mungkin sudah rusak. Karena capek ngasih nasihat istri. Iya, Anda mendapati teman-teman di Jakarta yang dia sudah hijrah tapi istrinya belum hijrah. Istrinya gak mau bahkan melaksanakan perintah-perintah Allah Azza wa Jal. Dinasehatin gak mau. Sang suami ini masih menghubungi dia. Padahal Allah katakan, wahjuruhunna fil madaji. Jauhi dia di ranjang. Apa kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, hajruha bi an yuwalliyaha dhahrahu fil firash wa la yaltafit ilayha. Yang namanya memboikot istri itu adalah memberikan punggung kepada istri ketika diranjang, tidak menoleh kepada dia dan masuk di dalamnya tidak berbicara. Nggak diajak ngomong istri. Ini masa pengobatan jemaah. Makanya kadangkala obat itu pahit. Tapi diminum sama orang. Kadangkala obat itu berdampak. Kita bicara vaksin nih yang diberikan. Kadangkala ada dampaknya. Orang ketika divaksin ada hangat di tubuhnya. Sedikit demam dia mungkin ya. Itu efek sampingnya. Tapi obat ini sedang bergerak gitu loh. Sedang bekerja dia. Begitu pula tatkala kita menghajar istri kita, nggak ngajak ngomong dia. Ustaz gimana Ustaz? Ya memang seperti itu. Dengan harapan dia jadi benar. Atau pindah kamar. Istri tidur di kamar, antum tidur di kursi. Kalau ada kamar lain kunci sudah. Supaya istri memahami bahwa antum serius menginginkan perubahan di diri dia dan gak main-main. Namun memang usahakan kalau di rumah ada anak-anak tidak menampakkan itu di depan anak.
Ini harus orang-orang yang pintar ya. Karena yang sedang mau diperbaiki ibunya bukan anaknya. Ibunya, istrinya. Orang yang Masya Allah, yang bijak, yang cerdik, yang handal. Itu ketika dia menarik anak panah, dia bisa mengenai sasaran tanpa kanan kirinya itu merasakan. Kadang kala ada yang atraksi apel ditaruh di mana? Atas kepalanya. Bagaimana dia mengenai apel itu tanpa melukai kepalanya? Bagaimana dia memperbaiki istrinya tanpa merusak anak-anak? Mukmin itu seperti nahlah, kata Nabi SAW, seperti lebah. Lebah itu datang kemana aja nggak ngerusak dia. Bahkan terkadang yang didatengin itu nikmat dengan kehadirannya. Atau kadang-kadang di sekitarnya tidak merasakan kehadiran lebah tersebut. Engkau ketika memberi nasihat, ketika menghajar, memboikot istri, usahakan tidak tampak di hadapan anak-anak. Bagaimana tujuan itu didapatkan? Yaitu istri tahu kalau antum serius. Berapa lama menghajar? Terserah. Melihat kondisi. Kalau sang istri itu cinta sama suaminya, merasa butuh sama suaminya, insya Allah dia akan berubah. Tapi kalau dia memang benci sama suaminya, dengan tidak digauli akan semakin jadi. Dia semakin gak peduli sama suami. Karena memang dia gak suka. Ya udah tampak jelas gitu loh. Kalau ini perempuan memang nggak mau gitu. Tapi kalau dia masih merasa butuh, biasanya dia akan berpikir, ada apa sama suamiku? Jangan-jangan mungkin dia sudah berpikir untuk menikah dengan perempuan lain. Mungkin dia juga akan menceraikan aku. Tahapan ketiga, wadribuhun. Pukul mereka. Jadi tahapan ketiga itu tahapan memukul. Dan sekali lagi kita nggak malu dengan adanya ayat memukul perempuan. Memukul perempuan ini bukan dianjurkan, tapi ini sedang ngobatin. Apakah seorang dokter yang mengamputasi kakinya orang yang kena diabetes, yang sudah membusuk, dikatakan dokter itu zalim? Boleh dokter itu. Kakinya digergaji sama dokter itu. Jadi tatkala kita memahami ayat ini, ingat ayat ini sedang dalam rangka memperbaiki. Itu memukul kalau berguna. Dan memukulnya juga memukul yang dibalut cinta dan kasih sayang. Suami ini masih mau sama istrinya. Kalau nggak mau, suami akan mengatakan anti talik, aku sudah ceraikan kau, selesai sudah. Tapi suami sedang menginginkan perubahan di rumah tangga. Kalau kiranya memukul itu, ingat memukul yang tidak melukai. Memukul yang tidak mematahkan tulang. Tapi memukul yang mendidik. Mungkin dipukul tangannya. Mungkin dipukul betisnya. Mungkin disentil telinganya. Agar benar-benar sang istri sadar. Tujuannya bukan menyakiti tubuhnya istri, tapi mengetuk hati istri. Jadi ketika dipukul tangannya bukan untuk melukai tangan, tapi untuk menyentuh hati istri. Lisan udah gak nyampe ke hatinya. Pisah ranjang juga gak nyampe ke hatinya. Mungkin pukulan ini akan sampai ke hati. Itu kalau ada gunanya. Kalau enggak, gak perlu. Sekali lagi, orang tua tuh mukul anaknya juga dia ngelihat. Kira-kira anak pukul anak-anak bener gak? Kalau enggak, ada apa pukul? Walaupun sekarang pendidikan berusaha untuk tidak memukul, kita berusaha. Islam juga tidak serta-merta dipukul, enggak.
Ada orang kena gula, mana kakinya kena gula? Sini, potong langsung. Nggak kayak gitu, diobatin dulu. Di ozon, kasih ini itu. Nanti balik lagi, ada proses. Dan inilah keindahan Islam. Jadi kalau membaca ayat ini, ternyata Islam itu membolehkan memukul wanita dalam rangka memperbaiki kondisi yang tidak ideal, nggak diinginkan itu sebenarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diperbolehkan laki-laki memukul istrinya dalam rangka mendidik mereka, Nabi bercerita, Tafa bi ali Muhammad nisa kathir yashkuna azwajahun. Ini kemarin nih perempuan-perempuan keliling ke istri Nabi ya, untuk melaporkan suami mereka, maka yang telah memukul mereka, Nabi SAW mengatakan, Laisa ulaika bi khiyarikum. Tuh yang memukul istrinya bukan orang yang terbaik di antara kalian. Gak kayak gitu. Jadi kalau bisa suami ini ya bersabar menghadapi istrinya. Namun kalau memang gak memungkinkan, ada kayaknya gak bisa udah. Ya udah, gak usah dipukul. Terus gimana? Dia berpisah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu diriwayatkan dari beliau mengatakan tentang tahapan-tahapan ini, ya'idhuha bilisani. Yang pertama dilakukan suami adalah menasehati istrinya dengan lisannya. Fa in intahat fala sabila lahu alaik. Kalau ternyata istrinya berubah, maka nggak boleh dia nyakitin istrinya. Nasihat bukan memaki, bukan membuli, tapi nasihat yang dibungkus cinta dan kasih sayang dengan sepenuh hati. Fa in abad hajara madji'aha. Kalau nggak mau dia mengabaikan nasihat tersebut, maka menjauhi ranjangnya. Fa in abad darabaha. Kalau dia enggan, baru dipukul. Fa'in lam tatta'id bid-darab. Tapi kalau ternyata memukul itu tidak menyelesaikan juga, ya ba'athal hakamain. Perlu adanya mediasi di antara keduanya. Jadi ahibati fillah, konsekuensi wanita yang nusyuz, ketika ada seorang wanita yang nusyuz, maka sang suami nggak perlu kasih nafkah. Dia tidak memberikan nafkah, nggak masalah. Kenapa? Karena suami punya kewajiban memberikan nafkah kalau di perempuan taat dan patuh sama suami. Kalau ternyata dia nggak patuh, malah dia nginjak-nginjak suami, maka sang suami tidak memberikan nafkah. Sandang pangan papan dia yang biasanya ngasih duit, nggak, aku nggak kasih. Dan terkadang pembangkangan istri ini berlanjut. Apa yang harus dilakukan? Udah semua cara udah. Maka kita berangkat ke firman Allah Azza wa Jalla di surat An-Nisa ayat 35. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Kalau memang pertikaian tidak bisa dihindarkan lagi, suami udah ngasih nasihat ya, yang ada keributan. Mungkin istri, aku baru mau nurut kalau engkau seperti ini, seperti itu. Ada syarat-syarat yang diberikan istri. Sang suami jadi bingung gimana menghadapi istri. Minta dia mamanya supaya ngurusin anak ya, melayani suami. Enggak, aku tetap mau cari uang. Terus siapa yang ngurusin anak? Ribut terus. Apa solusinya? Allah sebutkan di surat An-Nisa ayat 35. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah, tafadhal. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا
إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Barakallahu fikum. Jadi di sini kalau memang sudah nggak mungkin ribut terus rumah itu, maka Allah perintahkan adanya hakam, adanya penengah. Bisa jadi dari pemerintah, bisa jadi dari orang biasa. Yang tugasnya memperbaiki, mendamaikan. Kalau memang bisa dilanjutkan rumah tangga ini. Apakah harus keluarganya yang mengirim? Enggak harus. Ini perintah Allah kepada orang-orang beriman. Kadang-kadang kita ngelihat tetangga kita ribut terus nih, enggak selesai-selesai. Maka kita menjadi mediator buat mereka. Memang lebih utama kalau dari keluarganya perempuan, dari keluarganya laki-laki. Bisa jadi kita kabarkan kepada orang tuanya, nih anak bapak ini ribut terus sudah. Kita yang jadi tetangga hidup nggak nyaman, terganggu. Sebagian akan berpikir ada apa ikut campur rumah tangga orang. Enggak. Allah yang nyuruh kita untuk mendamaikan antara kedua belah pihak yang sedang bertikai. Awalnya kan masih dikhawatirkan. Tahu yang ini udah terjadi. Proses tadi yang disebutkan itu dari mulai nasihat, memboikot, pisah ranjang, mungkin juga memukul, itu udah gak ada gunanya. Istri malah menjadi-jadi dan akhirnya suami juga ya gak benar juga terkadang. Karena menghadapi istri yang mungkin bisa disebut kurang ajar sama suaminya. Gak menghormati suami lagi, gak menghargai dia. Apakah rumah tangga dilanjutkan? Bisa jadi dilanjutkan. Maka di sini perlu adanya hakam. Penengah tadi. Dan penengah ini hendaklah orang yang memang memiliki kompetensi dalam memanage konflik yang ada. Dan hendaklah orang yang punya niat baik juga. Niatnya untuk memperbaiki. Niatnya memang untuk menyelesaikan. Agar tidak ada yang dizalimi. Karena pernikahan ini Allah menyebutkan fa'imsakun bima'ruf au tasrihum biihsan. Fa'imsak. Maka engkau jaga rumah tanggamu itu dengan baik atau berpisah dengan baik-baik pula. Apa gunanya kalau tetap satu rumah tapi ribut? Ustaz, kita ini satu rumah udah 2 tahun nggak satu kamar Ustaz. Masing-masing hidupnya. Apa gunanya? Au tasrihum biihsan, pisah dengan baik-baik. Maka tugas mediator ini, yang memediasi ini adalah melihat apakah bisa dilanjutkan atau tidak. Ahibati fillah, sebagian ulama berpendapat bahwasanya hakam ini, penengah ini punya wewenang untuk memisahkan di antara keduanya. Mereka mengatakan, oh kayaknya nggak bisa dilanjutkan. Udah bisa. Tapi pendapat yang kedua enggak. Mereka nggak bisa memisahkan keduanya kecuali dengan keridhaan kedua orang tersebut. Karena bisa jadi keributan ini keributan yang lumrah terjadi dalam rumah tangga. Mereka tetap ada cinta sebenarnya. Kalau akhirnya hakamnya ini memisahkan, kesian dia. Kok kita jadi cerai gitu loh. Sebenarnya ada yang diinginkan oleh keduanya itu, maka tugas hakam ini mungkin memberikan usulan saja yang lebih kuat. Dia hanya memberikan masukan kepada
istri atau kepada suami, engkau kalau memang mau dilanjutkan, ya harus seperti ini, seperti itu. Tuntutan istrimu itu kayak gini. Kemudian dikatakan kepada istri, suamimu itu sebenarnya masih ingin rumah tangganya berlanjut. Yang dia minta nggak banyak. Ahibati fillah. Diriwayatkan oleh Ali bin Abi Talha dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Ibn Abbas mengatakan amarallahu azza wa jalla an yab'athu rajulan salihan min ahli rajul. Allah perintahkan agar mereka mengutus orang yang soleh dari keluarga laki-laki. Wa rajulan mislahu min ahli mar'ah. Dan orang yang laki-laki yang soleh dari pihak perempuan. Fayamdurani ayyuhumal musi. Kemudian kedua orang ini melihat siapa sebenarnya yang salah. Fa in kana ar-rajulu huwal musi hajabu anhum ra'atah wa qasaruhu 'ala nafaq. Kalau ternyata suaminya nggak benar, ya udah. Suaminya nggak boleh dekatan istrinya sampai dia berubah. Tapi tetap suami wajib kasih nafkah. Ini dalam rangka memperbaiki sang suami. Wa in kanatil mar'ah hiyal musi'ah. Kalau perempuan itu ternyata yang nggak benar, qasaruha 'ala zawjiha wa manu'ahan nafaqah. Maka diperintahkan istrinya untuk melayani suaminya. Dan dia nggak usah kasih nafkah sampai dia berubah. Jadi adanya perubahan yang diinginkan. Fa in ijtama'a ra'yuhuma 'ala an yufarriqa aw an yajma'a fa amruhuma jaiz. Kalau keduanya bersepakat untuk memisahkannya atau mendamaikannya, ya urusan mereka boleh gitu. Ini kembali kepada pihak hakam. Fa in ra'aya an yajma'a. Kalau mereka bersepakat untuk membalikkan dua orang ini, suami istri ini, faradiya ahadu zawjain wa kariha dhalikal akhar thumma mata ahaduhuma fa innal ladzi radiya yarithu alladzi karih. Kalau salah satunya nggak mau, yang satunya mau, satunya nggak mau, kemudian yang nggak mau ini mati, maka yang mau ini mewarisi yang nggak mau ini. Fa innal ladzi radiya yarithu alladzi karih wa la yarithul karih ar-radi. Disebutkan yang nggak mau rujuk atau mati mau istrinya, mamanya sang suami ini nggak suka rujuk, nggak mau dia, padahal udah disuruh rujuk tapi dia nggak mau, dia membenci hal itu. Kemudian mati istrinya, maka disebutkan di sini sang suami tidak mewarisi istri. Pernah kejadian di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi Aqil bin Abi Thalib itu menikah dengan Fatimah binti Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah ini yang terbunuh pada waktu perang Badar. Fatimah ini mengatakan kepada Aqil, Aqil engkau nikahi aku lah. Aku yang akan memberikan nafkah. Artinya Fatimah merasa dia punya uang, gak usah takut untuk urusan nafkah. Biasanya kalau Aqil ini masuk ke rumahnya Fatimah selalu bertanya tentang bapaknya dia. Aina Utbah ibn Rabi'ah wa Syaibah bin Rabi'ah. Di mana bapakku Utbah bin Rabi'ah? Di mana pamanku Syaibah bin Rabi'ah? Apa katanya Ali? Ala yasariki finnar idza dakhalti. Akan berada di kirimu kalau engkau masuk neraka nanti. Jadi suaminya ngomong kayak gitu. Engkau akan dapati bapakmu bersama pamanmu itu kalau engkau masuk neraka nanti di sebelah kirimu. Marah ini Fatimah dapat jawaban seperti itu. Maka akhirnya dia pakai jilbabnya, dia kencangkan bajunya, dia berangkat menjumpai Utsman bin Affan. Ketika cerita kepada Utsman bin Affan, Utsman ketawa. Inilah kejadian rumah tangga. Kadang-kadang ada keributan yang dianggap besar sebenarnya ringan. Wa arsala ibn Abbas wa Muawiyah. Lalu diutus dua orang. Ini yang namanya hakam tadi, penengah. Diutus siapa? Abdullah bin Abbas dan Muawiyah. Abdullah bin Abbas itu keluarganya, sepupunya
Ali bin Aqil. Aqil bin Abi Thalib, afwan. Aqil bin Abi Thalib. Jadi masih sepupu sama Aqil. Abdullah bin Abbas dari keluarganya Aqil. Muawiyah dari keluarganya Fatimah. Ibnu Abbas mengatakan la ufarriqanna bainahuma, aku akan pisahkan di antara keduanya. Kayaknya dalam pandangan Ibnu Abbas ini keterlaluan gitu. Faqala Muawiyah mengatakan ma kuntu li ufarriqa baina syaikhain min Bani Abdi Manaf. Kayaknya aku enggak mungkin memisahkan dua orang nih dari keturunannya Bani Abdi Manaf. Akhirnya berangkat ke rumahnya. Sampai rumahnya ternyata pintu rumahnya udah ditutup. Ternyata mereka sudah berdamai tanpa adanya mediator, udah berdamai. Akhirnya pulanglah. Jadi seperti itu kondisinya. Tatkala memang tidak mungkin ya dikhawatirkan keributan itu akan terus berlanjut, perlu adanya mediator yang melihat dari kedua belah pihak, bukan satu orang ya, dari keluarga perempuan, dari keluarga yang laki-laki. Sebagian ulama kalau kita baca buku-buku fikih, mereka mengarahkan mungkin salah satu caranya untuk memperbaiki, dua orang ini suruh tinggal di rumahnya syekh umpamanya, di rumahnya orang alim. Kalau memang rumahnya besar, di situ ada tempat khusus buat mereka, dilihat siapa yang nggak benar sebenarnya gitu. Karena terkadang semua merasa benar. Yang salah perempuannya, enggak, suami ana yang salah. Tapi ketika kita hadir di dalam rumah tangga mereka, kita jadi tahu, oh ternyata perempuannya ini memang yang males habis subuh tidur, nggak pernah. Ya suaminya mungkin mau berangkat kerja, sarapan belum ada, ini itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini tentang bagaimana menyikapi istri yang nusyuz kepada suaminya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ana kembalikan ke moderator Bang Oji, jazakumullah khair. Wa jazakumullah khair, barakallahu fiik Ustaz. Masya Allah. Jazakumullah khair Ustaz atas ilmu dan nasihat yang telah disampaikan. Barakallahu fikum Ustazuna. Taib, ana lanjutkan ke sesi tanya jawab ya Ustaz. Di sini ada Akhi Safar yang akan membacakan pertanyaan-pertanyaan. Akhi Safar, ahlan wa sahlan Akhi. Alhamdulillah. Masya, kayaknya ana lama nggak ketemu Bang Safar ini. Masya Allah, ya Ustaz. Bang. Afwan, sempat sakit kan Ustaz? Masya Allah, sakit apa Bang? Ana operasi ada kanker usus Ustaz. La Allah. bastahur insyaallah, la bastahur. Amin ya Allah, amin. Insyaallah. Mana udah selesai Kalau tapi ketemu Bang. Ustaz bisa ningkatin imun nih insyaallah. Allahumma amin, sehat Bang, insyaallah Bang. Amin Allah. Kangen Ustaz, bacain pertanyaan Ustaz. Pertanyaan yang ruwet-ruwet biasanya nih Bang. Ya Allah, ini pertanyaannya udah banyak panjang-panjang Ustaz. Masya Allah, aneh jadi nggak bisa nyimak kajian Ustaz full nih. Tafadhol Bang. Curhat semua Ustaz. Bismillah Ustaz, aneh izin bacakan Ustaz. Nah, tafadhol Semoga Bang. banyak yang terjawab. Ini memang format pertanyaannya banyak yang panjang-panjang Ustaz, dan sebagian besar mendoakan Ustaz untuk bisa terus dalam lindungan Allah Ustaz. Allahumma amin. Ya, saya izin bacakan pertanyaan pertama. Ini bagaimana kita menyikapi apabila seorang istri yang selama kurang lebih 10 tahun ternyata diam-diam menyimpan perasaan sama laki-laki lain. Apakah istri tersebut bisa diceraikan? Karena suaminya terlanjur kecewa sekalipun ada tahapan talak, tapi tetap saja suaminya tidak ingin bersama lagi dengan istrinya tersebut. Tafadhol Ustaz. Subhanallah. Naam, ahabbati fillah. Terkadang ada cinta lama. Jadi sang istri ini sebelum menikah dia udah ada perasaan sama fulan, tapi ternyata fulan menikah dengan orang lain, dia menikah dengan suaminya. Apa yang harus dilakukan oleh seorang suami sebenarnya? Bagaimana suami membuat istrinya jadi cinta sama suaminya dan melupakan orang tersebut? Kita bicara janda ya. Janda tuh kadang-kala masih ada perasaan sama suaminya yang dulu. Masih ada perasaan. Dan itu wajar gitu loh. Jadi kadang-kala kalau namanya perasaan ini
selama, para ulama menyebutkan bicara cinta, kadang-kala kita cinta kepada fulan, selama perasaannya itu tidak membuat dia melakukan yang dilarang sama Allah Azza wa Jalla, gak masalah. Cuma kalau ternyata perasaan itu membuat dia meninggalkan tugas-tugasnya sebagai seorang istri, tidak melayani suaminya dengan benar, maka dosa jadi. Nah, tinggal apa sikap suami? Tadi yang kita bicarakan, diperbaiki istrinya. Jadi suaminya kayaknya baper ini, kayaknya aduh ana hidup sama dia nggak cinta sama ana. Ingat dengan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, fa inna aqallal buyut allati tubna 'alal hub. Sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta. Sedikit. Kadang-kala tuh perempuan kalau bicara janda, dia sebenarnya masih ingin sama suaminya yang pertama. Tapi karena sudah cerai 3 kali, ya udah mau gimana, sudah nggak bisa balik. Tapi perasaan itu tetap ada. Namun ada perempuan yang soleha, apa Allah sebutkan? Qanita. Dia itu taat. Patuh. Jadi kalau istrimu itu patuh sama dirimu, taat, dia menjaga kehormatan dirinya, walaupun tadi dia mungkin gak cinta sama engkau, tapi dia tetap menjalankan tugasnya, maka seharusnya engkau menjaga dia. Bagaimana sekarang menumbuhkan cinta di diri dia? Rasulullah SAW ketika menikah dengan Sofiyah, bayangin ya. Sofiyah ini, suaminya baru dibunuh sama Nabi SAW. Ketika di Khaybar. Karena suaminya berkhianat. Bapaknya Sofiyah dibunuh ketika perang Bani Quraidah. Nabi menikahi Sofiyah, bayangin ya. Bagaimana Sofiyah menikah dengan seorang laki-laki yang baru saja mengambil orang-orang yang dia cintai. Tapi apa kata Sofiyah? Fama zala ya'tadhiru ilayya. Nabi itu terus memberikan alasan, minta maaf sama aku. Sampai hilang perasaan itu. Jadi mungkin tinggal dilihat. Apakah perasaan di istrinya itu membuat dia melakukan yang haram. Maka tatkala itu ya tetap ya tahapan tadi yang kita bicarakan. Ima kita nasehatin, setelah itu diboikot bisa ranjang. Tapi kalau nggak mampu lagi ya dikirim utusan tadi untuk menyelesaikan masalahnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustaz, jazakallah khair, Ustaz. Oh, iya. Selanjutnya nih ada beberapa pertanyaan yang kurang lebih nadanya sama, Ustaz ya. Jadi ana izin merangkum saja. Intinya bagaimana kita sebagai anak menyikapi ibu kita yang kurang lebih punya kategori sifat nusyus itu, Ustaz. Ada kondisinya salah satu jamaah ibunya itu sering melakukan sesuatu hal tanpa izin suami, bahkan dalam berpakaian pun tidak sepantasnya menurut syar'i gitu. Dan bahkan sekarang si ibu itu dalam kondisi sakit, tapi ternyata sakitnya tidak membuat beliau jadi lebih melakukan perbaikan. Nah, kondisi seperti ini apa yang bisa dilakukan anak terhadap ibu yang mungkin beberapa sifatnya kurang baik, Ustaz? Apa dosa? Subhanallah, subhanallah. Iya jemaah. Ada yang anaknya udah ngaji. Ada anaknya yang alhamdulillah ngerti. Sehingga dia bisa menjalankan tugasnya sebagai istri dengan baik. Cuma dia mendapati ibu tadi yang nasyizah. Ada. Bahkan tidak sedikit mungkin ada orang tua yang diatur sama istrinya. Dikendalikan sama istrinya. Sampai ada yang ngomong seperti bapak anak itu, dia cerita seperti kerbau yang cocornya hidungnya, dicocor hidungnya kemana-mana. Kesian anak sama papa. Apa sikap anak? Tadi anak sempat tegur. Banyak nusyus itu yang akhirnya menjadi karakter. Karena pihak suami membiarkan. Masalahnya tuh di bapak. Lu ibu yang nusyus. Iya. Bapak ini pemimpin gitu. Dia komandan.
Kalau komandan diatur sama anak buahnya, yang salah anak buahnya apa komandan? Ini anak buah tetap salah dengan perbuatan dia, tapi engkau sebagai komandan yang seharusnya mengatur. Arahan-arahan Allah nggak dijalankan. Dari awal yang tadi disampaikan, memberikan nasihat, mungkin sudah memberi nasihat. Yang kedua nggak dijalanin. Punya anak lagi. Punya anak lagi. Engkau gimana istrimu mau jadi benar sedangkan kau punya anak lagi, punya anak lagi. Artinya dia nggak bisa ranjang sama istrinya dalam rangka memperbaiki istri. Jadi di bapaknya ini yang bermasalah. Taib, sekarang sudah terjadi. Bapak kelak akan dimintain pertanggungjawaban sama Allah sebagai komandan. Sang istri juga akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh, yang tidak sepantasnya. Tugas anak memperbaiki. Dengan cara apa? Menumbuhkan keimanan di diri ibu. Agar ibu sadar yang dilakukan itu dilaknat. Perempuan-perempuan bagaimana kalau ada perempuan yang menyakiti suaminya? Sampai bidadari di surga mengatakan, qatalakillah. Semoga Allah membinasakan. La tu'zi, jangan kau sakitin orang itu. Innama huwa dakhilun, dia itu cuma singgah tempat, entar lagi akan berpisah sama diri. Jadi tugas anak menumbuhkan rasa takut dan harap di diri orang tua. Ada khauf, ada roja. Takut dengan azab Allah. Berharap rahmat Allah Azza wa Jalla. Karena dua sisi ini yang mungkin dapat disentuh. Tapi sekali lagi, kadangkala udah menjadi karakter karena permasalahan dari bapak. Tugas anak tetap memberikan nasihat ya. Bapaknya juga dikasih tahu, Pak, bapak ini jadilah seorang laki-laki. Tunjukkan bapak. Bahwa saya yang berhak memerintah di rumah tuh bapak. Bukan bapak disuruh-suruh sama ini. Kadang-kala bapaknya ngomong, aduh daripada ribut, udahlah biar. Subhanallah. Gara-gara bapaknya lebih memilih damai daripada ribut, yang terjadi rusaknya karakter istri. Yang ini akan berdampak kepada anak-anak nanti. Tapi alhamdulillah anak-anaknya soleh. Jadi mungkin yang bisa dilakukan anak memberi nasihat bapak dan memberi nasihat ibu. Tadi bicara tentang keimanannya dikuatkan. Apalagi dunia ini akan ditinggalkan. Tentang bagaimana menjadi wanita yang soleha. Wanita yang dijamin masuk surga itu seperti apa sih? Dengan harapan ibu tertarik dan meminta maaf kepada bapak. Hadza wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan yang nadanya sama juga. Nah, izin merangkum, Ustaz. Intinya gini, Ustaz. Intinya suaminya tidak berpenghasilan. Tidak bertanggung jawab terhadap penghasilan. Tidak mencari nafkah. Sementara si istri dipaksa untuk mencari nafkah, untuk menafkahi keluarga. Bahkan ada yang suaminya udah ngutang kemana-mana tanpa sepengetahuan istri, istrinya disuruh untuk melunasi utang-utang suaminya. Nah, pada kondisi seperti ini, Ustaz, apakah istri tetap harus patuh kepada suami? Satu. Dan kedua, apabila istri menolak, apakah istri masuk kategori nusyuz? Apa dosa? Nah, subhanallah jemaah. Ya. Di negeri kita banyak melihat yang seperti itu. Di mana sang suami mungkin nggak banyak ya, adalah di beberapa tempat, mungkin persentasenya beda-beda dari satu tempat ke tempat lain, tapi ada laki-laki yang kerjanya dia main ya, dia mungkin main bola, istrinya yang disuruh cari nafkah, nanti datang sang suami udah bawa duit tapi utang, nanti istrinya yang suruh melunasi utangnya. Apa yang dilakukan oleh istri? Jadi kondisi istri ada dua pilihan sebenarnya. Dia bersabar dengan kondisi suami seperti itu, dengan dia tetap memberikan hak-hak suaminya. Kalau dia nggak mau, maka dia menggugat cerai. Tapi kalau dia bersabar, namun dia tidak mau melayani suami, maka dia berbuat dosa.
Kalau dikatakan nusyus, dia akan nusyus. Oh, tapi suami ini Ustaz tidak melaksanakan tugasnya. Betul. Makanya pilihannya engkau itu, kalau engkau mau bersabar, engkau layani suamimu. Kemudian, kalau engkau tidak bersabar, engkau gugat cerai. Bukan tetap di rumah tangga, namun tidak ada suami istri. Artinya sang istri nggak mau melayani suaminya, ya, nggak mau ngurusin suaminya, karena dia suami anda nggak ngasih nafkah, Ustaz. Ya tadi engkau punya hak untuk menggugat cerai. Allah Azza wa Jal mengatakan فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ. Kalau kalian takut mereka tidak dapat menegakkan batasan-batasan, aturan-aturan Allah itu, nggak apa-apa perempuan itu menebus dirinya dengan menggugat cerai. Jadi tidak seperti suami yang tadi dia bisa memboikot istrinya, tidak melayani, tidak menghubungi istrinya. Tapi kalau istri nggak bisa melakukan itu kepada suami, yang bisa dia lakukan, ima dia bersabar atau dia menggugat cerai suami. Terus jamaah, ini kembali ya, banyak wanita itu yang nurut sama suaminya dalam perkara yang seharusnya dia nggak perlu nurut. Contohnya apa? Tadi masalah memberi nafkah, dia disuruh kerja, dia disuruh cari duit untuk ngasih, untuk bayar utangnya suami. Enggak, engkau nggak harus nurut dalam perkara itu. Kenapa? Karena itu bukan tugasmu. Itu tugasnya suami. Tapi ada perempuan yang iya, dia turuti suaminya, dia kemudian carikan utangan, dia kerja keras, dia bayar. Suaminya nggak bener akhirnya. Istri ini bisa memperbaiki suaminya. Dengan cara apa? Enggak, Ana akan laksanakan tugas Ana. Bang, Ana minta maaf, Ana sebagai seorang istri, abang yang cari nafkah. Agar suaminya jadi benar. Tapi karena istri yang membantu mencari nafkah, keenakan nih suaminya. Lama-kelamaan dia menikmati hidup seperti itu dengan kemalasan dia, karena istri yang memberikan nafkah. Kalau sang suami bukan males, memang Ustaz rezekinya kayaknya nggak banyak. Dia sudah kerja keras, dia sudah berusaha, tapi memang kesian. Oh, kalau yang kayak gitu lain. Artinya sang istri seharusnya bersabar dan apa yang dia berikan kepada keluarganya itu akan bernilai sodakoh nanti. Tapi sekali lagi jangan sampai kita malah merusak suami. Suami yang awalnya dulu semangat kerja gara-gara istri yang memberikan nafkah, akhirnya dia santai aja. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair, Ustaz. Baik, Ustaz. Ini mulai makin seru pertanyaannya, Ustaz ya. Wan, ini masalah nafkah biologis, Ustaz. Nah, Ini ada beberapa pertanyaan. Nah, intinya, Ustaz, adalah bagaimana hukumnya dan bagaimana solusinya. Pertama, apabila ada suami yang menolak memenuhi kebutuhan atau nafkah biologis istrinya karena alasan lelah dan lain sebagainya, sementara istrinya sudah berusaha tampil sebaik mungkin. Begitu juga sebaliknya, saat apabila ada kondisi di mana sang istri menolak memenuhi kebutuhan suaminya karena alasan trauma, pernah katakanlah berselingkuh sebelumnya, sehingga dia tidak mampu untuk memberikan kebutuhan suaminya. Mohon masukan Ustadz mengenai bagaimana hukumnya terhadap kondisi ini dan bagaimana solusinya. Masya Allah. Nah, barakallahu fikum. Salah satu tujuan pernikahan itu adalah untuk menjaga kemaluan, untuk menyalurkan hasrat. Allah Azza wa Jalla mengatakan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Perempuan-perempuan itu pakaian buat kalian dan kalian pakaian buat mereka. Artinya saling membutuhkan. Urusan biologis ini itu dibutuhkan oleh kedua belah pihak. Tatkala seorang istri tidak dilayani oleh suaminya, padahal dia punya hasrat, maka
dia boleh menggugat suaminya. Sebagaimana di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, datang seorang wanita mengadukan suaminya. Suaminya ini orang soleh, bukan suka berbuat yang nggak benar. Suaminya ini sholat malam terus, puasa sunnah terus, istrinya nggak diurusin. Itu boleh. Jadi punya hak seorang perempuan ini untuk menuntut haknya. Tentunya bukan kepada suami, karena suami nggak mau memberikan. Jadi kepada pihak yang berwajib, ke pengadilan umpamanya. Tapi kayaknya sebagian perempuan nggak mau. Aduh Ustaz, mau kayak gitu, ribet. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana sang istri ini ketika suaminya memang capek, lelah, dia berusaha untuk membangkitkan hasrat suami. Dibikinkan jamu suaminya, dibelikan vitamin-vitamin, ya, yang orang lelah itu bisa hilang lelah. Ini kalau memang suami yang benar, memang dia lelah gitu, dia capek. Sebenarnya diperbolehkan. Istri pun tadi ketika menolak ajakan suami, ada beberapa sebab. Kalau sebabnya istrinya memang lelah sekali, capek, bahkan dia bisa dikatakan sakit, maka itu jadi uzur. Dia tidak menjadi wanita yang dilaknat oleh malaikat sampai subuh karena menolak. Alasannya penolakan dia sesuai dengan alasan yang syar'i. Orang sakit aja puasa nggak wajib. Nggak wajib puasa. Begitu pula ketika dia lelah dengan kelelahan yang sangat, kemudian dia juga sakit, ya, maka dia boleh menolak. Tapi kalau menolaknya karena trauma nggak boleh. Karena emosi, karena marah nggak boleh. Duh, gimana Ustaz? Kalau engkau tetap mau menjadi istrinya, ya mau tidak mau harus dilayani suami. Kalau tetap, tapi kalau engkau mengatakan enggak, aku nggak bisa lagi dapat suami kayak gini, ya udah engkau gugat cerai. Jadi rumah tangga itu fa imsakun bima'ruf au tasrihum bi ihsan. Menjaga dengan baik atau berpisah dengan baik-baik. Tapi kalau berkumpul tidak dengan kebaikan, apa gunanya? Bicara cinta mungkin hilang cinta. Pudar cinta anak sama suami. Tapi kenapa melayani suami? Hanya berharap ridha Allah Azza wa Jalla. Ya, anak melayani suami karena ini ada pahala sodakoh di sana. Anak juga menjaga suami dari perzinaan. Dan semoga akan mendapatkan pahala. Walaupun kalau dikatakan tadi tidak ada cinta sudah hilang. Kadang-kadang ada yang jijik sama suami. Terus bagi suami, ketika dia pernah, na'udzubillah, berzina, pernah menyakiti istrinya, yang menyebabkan istrinya tidak bergairah lagi terhadap dia, maka bagaimana dia menunjukkan kepada istrinya, kepada suaminya, kalau dia sudah berubah jadi lebih baik. Mungkin yang selama ini gak pernah puasa Senin Kemis, tunjukkan kepada istri, kalau aku berubah puasa Senin Kemis, ya. Kemudian ngaji, baca Quran bareng, tadarus sama istri. Sehingga kepercayaan istri tumbuh kembali. Tapi kalau enggak, tadi istri ketika dia tidak mampu, Ustaz, anak udah jijik sama suami Ustaz, ya udah, engkau nggak bisa lanjutkan. Karena tujuan pernikahan itu menegakkan aturan-aturan Allah, hukum-hukum Allah. Kalau ternyata itu tidak didapatkan, engkau tidak ingin suamimu berselingkuh, engkau tidak ingin suamimu berzina, dan tidak ada alasan buat suami berzina sebenarnya, apapun alasannya, maka tolong dibantu suaminya dengan cara melayani dia, kalaupun sudah tidak ada cinta, tapi melayani dia karena Allah Azza wa Jalla. Hada wallahu a'lam. Jazakallah khair, Ustaz. Selanjutnya, apabila ada kondisi di mana suami istri sudah tidak ada kecocokan, sudah diupayakan maksimal, tapi tidak mendapatkan solusi yang diharapkan. Apakah kondisi ini bisa menjadi salah satu alasan untuk dilakukannya poligami, Ustaz? Ahibati fillah, poligami ini gak usah pakai alasan macam-macam. Bang Zafar. Nah, gak perlu alasan macam-macam. Tanpa alasan pun seorang suami itu boleh poligami.
Dia mau poligami kenapa? Rumah tangganya harmonis. Alhamdulillah baik, dia senang sama istrinya, dia suka sama anak-anaknya, tapi dia ingin umpamanya menikah lagi. Alasannya kenapa? Kepingin aja umpamanya. Boleh asalkan dia bisa berlaku adil. Tapi resiko tetap harus ditanggung. Kemudian kalau bicara apalagi kalau dia punya syahwat ya. Ini bicara boleh ya. Nanti kalau bicara anjuran lain lagi. Anjuran itu umpamanya karena dia memang kepingin memperbanyak anak ya, anak-anak sama istri cuma 2 usah, cuma 3 umpamanya, anak kepingin punya anak 12 ya, dia nikah lagi dengan tujuan itu, ahlan usah, jadi dianjurkan dia nantinya, asalkan mampu berlaku adil. Jadi apalagi kalau dikatakan alasannya tadi ketidakcocokan, memang kalau bicara ketidakcocokan ini ada kondisi-kondisi yang suami ini udah nggak suka sama istrinya. Dia ingin menceraikan istrinya, tapi kesian sama istrinya. Kadang-kadang istrinya udah tua ya, anak mau ceraikan kesian, nggak ada yang ngurusin dia. Akhirnya sang suami nikah lagi, atau sang istri yang mengatakan, udah engkau nikah lagi. Tapi aku jangan diceraikan. Seperti kejadian Saudah, istri Nabi SAW. Saudah udah tua renta. Sehingga dia mungkin kalau dalam urusan biologis dia sudah tidak bisa melayani, dia udah tua. Maka karena dia takut diceraikan, maka Saudah memberikan malam itu, malam hari dia kepada Aisyah. Waktunya Nabi bermalam tempatnya Saudah, Nabi bermalam tempatnya Aisyah. Terjadi kesepakatan, perdamaian. Nggak ada masalah seperti itu. Jadi intinya yang mau nikah lagi, tafadhol dengan alasan memperbanyak keturunan umpamanya, dengan alasan dia ingin menjaga kehormatan dirinya, silahkan, nggak ada masalah. Yang penting mampu berlaku adil. Kalau enggak dosa jadinya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khair Ustaz. Selanjutnya Ustaz, bagaimana sikap istri ya kalau menghadapi kondisi di mana suaminya tidak punya sifat kepemimpinan yang baik Ustaz. Tidak bisa mengurus keuangan, tidak bisa menjadi contoh dalam ibadah, tidak mampu membuat keputusan-keputusan yang baik dalam rumah tangga. Kalau kondisi seperti ini, apa yang bisa dilakukan istri Ustaz? Masya Allah, Masya Allah. Naam jemaah. Ada kondisi-kondisi yang Masya Allah istrinya mungkin lebih handal ya dalam mengatur urusan rumah tangga. Suami punya kelemahan di sana. Apa tugas istri? Tugas istri mendukung suami. Jadi kadang-kala ada umpamanya seorang pemimpin di sebuah negeri atau di sebuah daerah yang pemimpinnya ini sebenarnya kurang cakep lah dalam memimpin. Tapi dia tetap pemimpin. Bagaimana kebijakan-kebijakan dia ini yang memberikannya itu tadi anak buahnya ya. Ada kadang-kala kalau di pemerintahan itu staf khusus ya. Ya staf khusus ya. Staf khusus yang memberikan arahan ini itu. Istri berusaha untuk memberikan arahan. Tapi tetap keputusan suami. Akhirnya dia berusaha untuk menjadikan suami ini menjadi pemimpin. Tetap pemimpinnya antum mas. Gitu. Jadi kadang-kala orang itu perlu sekolah leadership ya. Bagaimana dia mengeluarkan jiwa kepemimpinan dia. Istri bagaimana membantu suaminya untuk menjadi pemimpin. Jadi bukan dia kemudian dia kudeta ya sama suaminya. Dia yang jadi pemimpin, enggak. Tetap suami jadi pemimpin. Tinggal dikasih arahan, gini loh mas seharusnya kayak gini. Mas yang nyampaikan seperti itu. Jadi pemimpinnya tetap suami, hanya istri menjadi staf khusus pemimpin ini yang memberikan arahan-arahan untuk kebijakan-kebijakan. Dan nanti yang jalanin juga istri gitu loh. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khair Ustaz. Selanjutnya ada kondisi seperti ini Ustaz, di mana istri itu agak susah menerima kepemimpinan suami, Ustaz ya. Mungkin kayak kaum feminis kalian, Anda kurang tahu juga nih. Di mana mereka seakan merasa dipijak atau ditindas oleh laki-laki Ustaz. Masya Sehingga Allah. kurang bisa terima terhadap pemimpin laki-laki. Sementara sang suami ini
masih bersikap sabar gitu ya, masih bersikap sebaik mungkin gitu. Nah, apa yang bisa dilakukan suami terhadap kondisi istri yang seperti ini? Jangan sampai juga si suami dikatakan sebagai dayus gitu, Ustaz. Apa Nah, Ustaz? barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah, Masya Allah ya. Ada suami-suami yang sabar. Memang Allah Azza wa Jalla mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Gaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, yang patut. Fa in karihtumuhunna. Kalau kalian benci sama mereka, apa yang dilakukan? Berpisah dengan mereka. Nggak ada cinta, nggak suka sama dia. Allah mengatakan fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kalian ketika membenci sesuatu, ternyata di balik itu Allah jadikan banyak kebaikan. Jadi kesabaran suami ini baik, tapi jangan kesabaran yang membiarkan. Kesabaran yang memperbaiki. Karena ada sabar dibiarin, ya tadi takutnya sampai suami dikatakan dayus nantinya. Jangan sampai. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya ada sebagian pasangan-pasangan kalian, istri-istri kalian, anak-anak kalian, musuh buat kalian. Maka hati-hati. Jadi ada kehati-hatian menghadapi tadi istri seperti yang menolak kepemimpinan suami, yang maunya dia. Jangan dibiarin, kita memang berhati-hati, namun diperbaiki. Selama tidak melanggar agama, ada suami yang aduh nggak apa-apa lah. Selama ada kondisi yang ideal banget, tapi ada kondisi ya nggak apa-apa. Dalam agama kan ada yang mubah-mubah aja. Selama yang dilakukan istri itu tidak sampai melanggar urusan syariat, sang suami bersabar. Tapi kalau sudah melewatin, maka tugas suami menyelamatkan istri dari api neraka. Jangan dibiarin gitu loh istrinya seperti itu. Allah mengatakan qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi jangan sampai sang suami membiarkan istrinya melakukan kemungkaran-kemungkaran tanpa memperbaiki. Tapi kalau memang dia sedang memperbaiki dan terus memperbaiki, nggak ada masalah. Dia terus bersabar dan dia terus memperbaiki. Ingat, bukan bersabar tapi membiarkan. Hada wallahu a'lam bishawab. Kayaknya kita ke pertanyaan terakhir Bang Sofar. Barakallahu Siap, fikum. Ustaz. Nah. Baik. Nih, kasihan yang belum kebagian dibacakan ya. Mohon maaf. Tapi karena keterbatasan waktu, saya bacakan pertanyaan terakhir, Ustaz. Ini ada akhwat, Ustaz. Mohon nasihatnya dari Ustaz. Sang akhwat ini sudah berkeluarga dan kondisinya sekarang ibu dari akhwat ini meminta dia dan suaminya untuk tetap tinggal bersama sang ibu. Padahal kondisi di rumah tersebut sangat tidak kondusif. Ada ipar juga di situ, dan sang ibu juga saat ini kondisinya dengan bapaknya sedang dalam ya banyak percekcokan seperti itu, Ustaz. Dan sepertinya juga kondisi di rumah ini akan tidak kondusif gitu ya untuk melaksanakan banyak-banyak hal-hal yang syar'i, Ustaz. Nah, kalau kondisi seperti ini, mereka tadinya mau mandiri pun tetap dipaksa oleh si ibu untuk tetap tinggal bersama. Nah, bagaimana menyikapi kondisi seperti ini, Ustaz? Apa dosa? Ini suaminya, Bang. Ini si ahwatnya, Ustaz. Ibu dari si ahwat yang minta mereka tinggal di rumahnya si ahwat. Masya Allah, ibunya lagi ya. Ibunya Oh, lagi. bukan nah, bapak. Gimana si ahwatnya ini bersikap, Ustaz? Dia udah mau mandiri, udah mau kontrak, udah mau tinggal sendiri, tapi ibunya maksa sampai banyak ancaman lah. Ya, bagaimana si ibu gitu memaksa si anak itu tetap tinggal, padahal kondisi di rumah itu udah sangat tidak kondusif gitu. Subhanallah, subhanallah. Ya, barakallahu fiik ya. Jamaah, memang tatkala berhadapan dengan orang tua yang tidak berpendidikan, tanda kutip ya, pendidikan agama, dia tidak tahu dengan hak dan kewajiban. Kadang-kala orang tua bilang, oh kamu harus taat, kamu harus berbakti sama orang tua, kau nggak durhaka, kau nggak nanti aku cap, engkau bukan anakku. Kadang-kala seperti itu orang tua. Padahal yang dilakukan orang tua tuh nggak benar gitu. Yang namanya anak perempuan ketika dia menikah,
Surga dan neraka anak perempuan itu suaminya, bukan bapak ibunya lagi. Suaminya. Jadi mau ibunya nggak suka, mau ibunya nyumpahin anaknya, nggak ada urusan. Doa itu dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla selama tidak ada unsur dosa di situ dan tidak ada unsur memutuskan rahim. Jadi seorang anak perempuan tadi, ana rasa anti nggak perlu terbebani dengan kondisi itu, tinggal minta maaf nih, suami lagi pemimpin. Tunjukkan kepemimpinan suami. Katakan kepada istrinya, aku yang akan menghadapi orang tuamu. Maaf ibu, maaf bapak, saya mau bawa istri saya. Istri saya. Karena memang sudah jadi istrinya. Kadangkala ketegasan itu penting. Jadi ingat, kebaktian anak kepada orang tua itu juga ada aturannya. Bukan akhirnya semua kemauan orang tua diturutin, enggak. Kadang-kala sang anak mau nikah, anak laki nih, mau nikah sama fulana yang soleha. Ibunya enggak boleh. Apakah wajib taat sama ibunya? Enggak wajib taat. Kalau memang ada mudarat buat dia. Kecuali memang menikahin perempuan itu, ibu kita tahu nih perempuan enggak benar, maka wajib taat sama orang tua. Kembali kepada pertanyaan, kalau dikatakan tadi, ibu perempuannya yang melarang, maka seharusnya sang suami menunjukkan eksistensi dirinya dia sebagai seorang suami. Dia minta maaf sama mertuanya, dia minta maaf sama ibu mertuanya. Ana mau bawa istri ana mau hidup mandiri sama dia. Terima kasih atas semuanya, berangkat. Kalau nanti mereka marah, kemarahan mereka tidak termasuk yang keridhaan Allah. Itu berada di keridhaan orang tua. Murka Allah itu juga bergantung murka orang tua. Karena kemurkaan orang tua tidak pada tempatnya. Jadi yang terjadi kezaliman. Jadi ana rasa mungkin seperti tadi yang ana sampaikan, seorang suami harus berani. Tunjukkan kau sebagai seorang suami. Begitu pula kadang-kala seorang anak laki-laki menikah dengan perempuan. Si perempuan ini tinggal sama orang tuanya laki-laki. Kalau tinggal di sana tidak ada masalah, aman alhamdulillah. Tapi kalau ternyata selalu disalahkan sama ibu mertuanya sehingga perempuan ini nuntut kepada suaminya minta rumah sendiri. Punya hak itu perempuan punya rumah sendiri. Pisah sama orang tua, pisah sama orang tua. Diperbolehkan. Iya, itu memang hak dia. Allah Azza wa Jalla mengatakan askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wala tudarruhunna. Tempatkan istri-istri kalian itu sesuai dengan kemampuan kalian. Jangan membahayakan mereka. Di antara bentuk membahayakan istri itu adalah tinggal sama mertuanya. Kalau itu menyebabkan keributan. Tapi kalau enggak, alhamdulillah. Jadi ada kondisi ideal, alhamdulillah menantu sama orang tuanya baik. Tapi ada kondisi yang mertuanya ini, mertua perempuannya ini selalu nyalah-nyalahkan istrinya. Maka ribut terus. Daripada nambah dosa ya pisah. Walaupun tadi kalau bisa pisah nggak jauh-jauh dari rumah orang tuanya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke Bang Safar. Jazakallah. Jazakallah khair Ustaz. Kita kembalikan ke Akhi Oji. Tafadhol Akhi Oji. Baik. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum untuk Ustaz Syafiq Riza Basalamah hafizahullah taala bersama tim SRB Official. Masya Allah, ilmu yang sangat bermanfaat sekali. Dan semoga kita semua dapat terus menuntut ilmu dan terutama mengamalkannya. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.